Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Aprianti, NIM H441800046, ingin mempresentasikan terkait potensi reduksi gas rumah kaca dengan pembangkit listrik tenaga mikrohidro, studi kasus PLTH Cisalimar, Sukabumi, Jawa Barat. Adapun yang ingin dipresentasikan, yang pertama yaitu pendahuluan, kedua metode penelitian, ketiga hasil dan pembahasan, keempat implikasi kebijakan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kita masuk pada bab yang pertama yaitu pendahuluan, di mana potensi energi terbarukan di Indonesia itu sebesar 443 gigawatt, meliputi panas bumi, air, mikrohidro, mini hidro, bioenergi surya, angin, dan juga gelombang laut. Permasalahan sering terjadi pada akses listrik, di mana tantangan geografis menjadi alasan tidak adanya akses listrik ke banyak di desa Indonesia. Ketimpangan akses ini terjadi antara Pulau Jawa dan non-Pulau Jawa. Masalah selanjutnya yaitu mengenai penggunaan kayu bakar, di mana Kabupaten Sukabumi merupakan wilayah di Jawa Barat yang memiliki tingkat penggunaan kayu bakar sebagai bahan bakar utama untuk memasak yang tinggi. Ini menurut BPS tahun 2021. Dari permasalahan itulah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah yang pertama yaitu untuk mengestimasi potensi reduksi emisi gas rumah kaca sebelum adanya proyek PLTMH. Yang kedua yaitu mengestimasi potensi reduksi emisi gas rumah kaca setelah adanya proyek PLTMH. Dan yang terakhir yaitu untuk mengidentifikasi aspek finansial dalam proyek. Selanjutnya yaitu bab kedua yaitu mengenai metode penelitian, di mana penelitian ini menggunakan metode causal loop diagram atau CLD, atau biasa juga disebut dengan diagram putar lingkaran, di mana causal loop diagram ini digunakan untuk mengidentifikasi aspek finansial pada PLTMH Cisalimar ini. Seperti yang kita tahu bahwa CLD ini merupakan alat bantu visual dalam sistem dinamis yang digunakan untuk memvisualisasikan interdependentasi dari berbagai variabel penting dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu, di mana dalam mengerjakan penelitian ini tentu tidak terlepas dari penelitian terdahulu berupa skripsi, tesis, dan juga jurnal, di mana akses web yang didapat itu dari repositori dan juga Google Scholar. Dan dari akses itulah didapatkan 10 jurnal, tesis, dan juga skripsi yang dijadikan acuan utama dalam menyelesaikan penelitian ini. Bab selanjutnya, bab ketiga, yaitu mengenai hasil dan pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai potensi reduksi gas rumah kaca sebelum adanya PLTMH, di mana emisi baseline itu merupakan emisi yang terjadi apabila tidak dilakukan upaya mitigasi. Emisi baseline sendiri terdiri atas emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari pembakaran kayu bakar dan juga minyak tanah. Permasalahannya juga seringkali masyarakat menggunakan bahan bakar berupa kayu bakar dan juga minyak tanah. Ini juga dikarenakan beberapa hal seperti mahalnya minyak kompor, belum tersedianya LPG, serta mudahnya akses mendapatkan kayu bakar dan juga minyak tanah. Estimasi potensi emisi gas rumah kaca sebelum adanya proyek PLTMH ini perlu menggunakan metode Clean Development Mechanism atau CDM, di mana CDM ini memerlukan waktu yang cukup panjang dan juga data yang cukup detail, sehingga dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Siti Alifa tahun 2021, di mana hasilnya itu pada tabel 2 yaitu mengenai ringkasan potensi emisi baseline atau BE di tahun 2021 dengan 3 skenario, yaitu pertama, kedua, dan juga ketiga, dengan total BE skenario pertama yaitu 20,12, total skenario kedua yaitu 30,88, dan skenario ketiga yaitu 30,88. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai potensi gas rumah kaca setelah adanya PLTMH, di mana jika emisi baseline merupakan emisi yang terjadi sebelum adanya tindakan mitigasi, maka emisi proyek atau PE itu merupakan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas sejarah adanya proyek PLTMH ini. Emisi proyek PLTMH perlu menggunakan metode Clean Development Mechanism CDM,
Berdasarkan sisi alfa, analisis ini menggunakan 3 skenario juga, yaitu menggunakan skenario pertama, kedua, dan juga ketiga. Di mana persentase dari skenario pertama yaitu 99,84%, skenario kedua yaitu 99,90%, dan skenario yang ketiga yaitu 99,90%. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai aspek finansial proyek, di mana aspek finansial proyek ini terdiri atas 3 komponen. Yang pertama biaya investasi, biaya operasional, dan juga biaya pemeliharaan. Untuk biaya investasi sendiri terdiri atas 3 komponen, yaitu biaya pekerjaan sipil, biaya pekerjaan mekanikal elektrikal, dan biaya pekerjaan jaringan distribusi dan pemasangan, dengan total sebesar sekitar 928 juta rupiah. Untuk biaya operasional dan pemeliharaan itu terbagi atas biaya variabel dan juga biaya tetap, di mana biaya variabel terdiri atas 4 komponen, yaitu biaya pelumas mesin, biaya pergantian one belt, biaya pergantian leher, dan juga biaya kebersihan saat banjir. Terakhir yaitu biaya tetap, di mana terdiri atas 7 komponen, yaitu terdiri dari upah staf, ketua pengelola, upah bendahara, upah penagih, upah pemelihara, upah operator, serta upah perawatan terjadwal. Bab selanjutnya yaitu bab keempat mengenai implikasi kebijakan. Di mana dalam mendukung upaya mitigasi, lembaga seperti Pemerintahan Desa Cipetei, Balai TNGHS, dan LSM yang berpengalaman dalam PLTMH untuk melakukan pendampingan pada pengelola PLT Cisalimar ini. Contohnya seperti pemantauan secara rutin PLTMH ini. Selain mendukung, juga perlunya ada pendampingan, di mana pendampingan ini untuk mempertimbangkan umur proyek dan emisi gas rumah kaca pada masa konstruksi. Selain itu juga diperlukannya kerjasama antara pengelola proyek PLTMH Cisalimar, pemerintah desa Cipetei, Balai TNGHS, dan juga lembaga non-profit untuk mempertahankan keberlanjutan PLTMH Cisalimar ini. Dan yang tak kalah penting juga yaitu diperlukannya penelitian lanjutan, yaitu untuk mengetahui strategi yang meminimumkan resiko banjir, seperti pemberian bantuan modal. Bab yang terakhir yaitu bab kesimpulan, di mana emisi baseline sebelum adanya PLTMH Cisalimar ini berpotensi meningkat dari 25,5 CO2 pada tahun 2005 menjadi 34,39 CO2 pada tahun 2030 atau meningkat sebesar 1,20% per tahunnya. Dan juga reduksi emisi diestimasi dengan mempertimbangkan 3 skenario seperti yang dijelaskan pada pembahasan tadi. PLTMH ini memiliki potensi reduksi emisi gas rumah kaca yang besar apabila daya yang dihasilkan mencukupi untuk aktivitas memasak nasi masyarakat Dusun Pandan Arum. Dan yang terakhir yaitu mengenai aspek finansial, di mana terdiri atas biaya investasi, operasional, dan juga pemeliharaan, di mana biaya investasi sendiri terdiri atas 3 komponen dengan total biaya sebesar sekitar 928 juta, biaya variabel terdiri atas 4 komponen, dan biaya tetap terdiri atas 7 komponen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.